Salam saudara semua, salam jumpa lagi dengan channel Disciple and Training ini. Kali ini kita akan membahas materi-materi yang sepertinya materi pinggir jurang ya. Tetapi sebenarnya saya tidak bermaksud untuk terlalu mengkritisi terlalu dalam untuk hal-hal pinggir jurang ini ya. Tapi sebenarnya gini, ini hanya saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi keresahan saya supaya itu bisa diperbaiki, bukan mengkritisi, menjatuhkan, bahkan menjelekkan sesama kita, tapi supaya kita belajar bahwa sebenarnya uh, penyelewengan rohani itu banyak terjadi ya di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, itu yang supaya masyarakat awam gitu ya yang tidak banyak belajar firman Tuhan, tetapi supaya mengenal firman Tuhan dan mengenal kebenaran dan kita hidup di dalam kebenaran. Nah, yang dimaksud dengan spiritual abuse ini maksud saya adalah penyelewengan-penyelewengan yang terjadi ketika orang mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi disalahgunakan. Jadi iblis sebenarnya tidak menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Adam dan mencobai Yesus, tetapi dia selalu menggunakan firman Tuhan. Nah, jangan-jangan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan ya, orang-orang yang dipercaya untuk memimpin itu menggunakan firman Tuhan akhirnya untuk kepentingan sendiri ya kan. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama, kita pelajari bersama-sama supaya jangan itu terjadi. Oke, kita masuk kepada materi intinya ya. Jadi spiritual abuse atau penyelewengan rohani atau penyalahgunaan, manipulasi dan segala macam itu sudah banyak terjadi, tetapi itu kita anggap biasa saja karena ya sebenarnya tidak salah-salah banget ya, tidak dosa-dosa banget, tetapi itu bisa disalahgunakan. Misalnya gini, sebuah ironi yang terjadi, coba bandingkan murid-murid Yesus yang 12 itu dengan murid-murid Yesus, hamba-hamba Tuhan yang sekarang. Hidupnya jauh berbeda ya kan. Ketika orang percaya kepada Yesus waktu itu, Yesus mati bagi mereka di atas kayu salib ya kan. Bahkan Petrus pun mati di kayu salib dengan disalib terbalik. Jadi ada ironi dengan sekarang. Justru sekarang yang namanya hamba Tuhan itu orang yang harus dihormati, orang yang harus dihargai, orang yang harus kaya, yang harus cium tangan ya, bahkan harus harus dihargai, dihormati, harus diberi uang yang banyak, harus ya dilakukan sebagai pemimpin yang bukan pemimpin rohani. Nah, ini yang itu salah satu penyelewengan rohani ya. Penyelewengan tidak salah, tidak dosa kalau saudara saya tuh menjadi kaya karena pemberitaan firman Tuhan. Tetapi kalau itu menjadi tujuan, ketika saudara saya waktu khotbah atau segala macam terus tidak dikasih persembahan kasih, ya tidak jadi ngambek. Atau karena saya udah terkenal kalau saya khotbah harus punya tarif. Nah, ini spiritual abuse namanya ya kan. Jadi saya mencontoh yang mungkin Daniel Alexander ya, tokoh senior Indonesia ya, yang usianya sudah 70 tahunan ya. Itu luar biasa, kemana-mana dia khotbah, dia bukan mencari PK, mencari persembahan kasih, tetapi dimanapun dia berkhotbah, pesawatnya dia beli sendiri tiketnya, lalu malah dia memberkati gereja di mana dia berkhotbah. Ini yang luar biasa. Ada beberapa teman juga seperti itu, orang kaya yang menjadi hamba Tuhan, ya dia tidak perlu dikasih uang ketika dia khotbah, bahkan dia memberikan banyak kepada jemaat, seperti apa yang dilakukan Paulus, dilakukan Petrus ketika mereka pergi ke sana kemari dengan uangnya sendiri dan bahkan memberkati jemaat-jemaat yang ada. Nah, itu yang pertama, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang yang terjadi di dalam gereja. Dan ini yang harus yang harus kita sikapi bersama sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu. Tidak salah, tidak dosa, tetapi ketika itu terjadi, itu sebenarnya Tuhan melihat hati kita. Untuk apa kita hidup, untuk apa kita menjadi hamba Tuhan. Ternyata menjadi hamba Tuhan itu untuk dihormati, untuk supaya lebih kaya. Hamba Tuhan harus lebih kaya daripada jemaat misalnya. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Nah, yang kedua, ya nanti saudara bisa bacalah referensi di kitab-kitab mana. Ya, saya supaya gampang untuk menjelaskan. Pengertian gembala. Jadi saat ini kan banyak
gereja itu rebutan domba katanya. Domba dari gembala sebelah dipindahkan ke saya misalnya seperti itu. Dan seolah-olah bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu domba kita. Dombanya GSJA, dombanya GBI, dombanya GMS ya. Ya udah curi-curi domba. Dan ketika itu diucapkan tidak salah, tetapi ingat bahwa semuanya itu adalah dombanya Tuhan. Sama seperti Tuhan katakan kepada Petrus, gembalalah kawanan domba siapa? Dombanya Tuhan. Jadi bukan domba kita. Nah, karena kita menganggap bahwa jemaat itu adalah domba kita, maka kita bercoba memanfaatkan, memeras ya, memeras susunya, mengambil kulitnya. Itu ada firman Tuhan ya. Silakan cari sendiri. Ya, sesama hamba Tuhan pasti tahu itu adanya di mana. Bahwa ada gembala yang jahat, yang memeras, yang tidak ngasih makan dombanya. Dan alasan gembala adalah gini, saya kan kasih makan firman. Kasih makan firman, mendengarkan firman Tuhan dari siapa aja bisa. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan Yesus menggembalakan domba, kasih makan. Ngasih makannya apa? Kasih makan tubuhnya, ngasih makan jiwanya, ngasih makan rohnya. Ya kan? Dan itu yang dilakukan sebenarnya ketika jemaat mula-mula terbentuk. Mereka ngumpulkan uang, ngasih makan, benar-benar ngasih makan, sehingga dibentuklah ada Filipus di situ, ada Timotius dan sebagainya ya. Yang lain banyak itu, 7 orang dipilih untuk ngasih makan gitu loh, ngasih makan beneran. Kalau sekarang itu apa ya? Yang penting saudara bayar perpuluhan, bayar persembahan, tidak peduli saudara uangnya dari mana gitu kan. Nah, ini yang yang ironi gitu kan. Gembala itu menuntun dombanya ke padang yang berumput hijau supaya dia tenang, supaya dia dapat makan, supaya ada pengamanan dan segala macam. Nanti saudara akan belajar sendiri gembala itu seperti apa sih. Ya, jadi saya hanya intronya saja di spiritual abuse ini. Jadi itu udah penyalahgunaan wewenang ya bagi saya. Kalau saudara tidak setuju tidak apa-apa. Jadi ketika gembala cuma ngasih makan firman Tuhan, dan itu pun seminggu sekali gitu kan. Ini hal yang ironi, dan ini menjadi concern kita yang harus kita benahi, bahwa gembala adalah yang memberi makan tubuh, jiwa dan roh. Ya, bukan cuma ngasih firman Tuhan, tetapi bagaimana supaya mereka bisa, anak-anaknya sekolah, supaya mereka punya rumah tinggal dan segala macam ya, digembalakan supaya hatinya tenang ya, rohnya dikasih makan, jiwanya dibenahi, karakternya dibenahi, dan kehidupannya itu menjadi kehidupan yang layak. Nah, itu yang concern kedua, masalah spiritual abuse. Yang ketiga adalah pemisahan antara hamba Tuhan dan jemaat. Dan ini sebenarnya tidak berlaku. Jadi dampaknya itu besar gitu. Saya adalah hamba Tuhan, saudara adalah jemaat, saudara adalah domba. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Itu hanya berlaku pada zaman dulu sebelum Yesus. Jadi dulu itu ada imam besar dan imam itulah yang mengurusi jemaat. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia dibangkitkan, Yesus itu menjadi imam besar bagi kita, dan semua orang percaya adalah imam gitu kan. Dan tidak ada bahwa saya ini jemaat biasa, orang awam, dan saudara menjadi imam. Semua orang adalah imam. Sehingga nanti dampaknya besar. Hanya imam yang boleh terima perpuluhan. Hanya imam yang boleh memanfaatkan persembahan. Ya, berarti dulu saya pernah mengajarkan begini. Ada murid-murid di sekolah misi. Karena kita imam, sebenarnya kita berhak terima perpuluhan dong. Semua orang Kristen yang percaya Yesus itu berhak terima perpuluhan karena semuanya juga imam. Imamat yang rajani gitu kan. Tidak ada lagi imam menurut peraturan Lewi gitu loh kan. Yang hanya menerima perpuluhan tapi tidak bayar perpuluhan kan gitu. Dan itu yang sebenarnya implikasinya besar. Sehingga ada, wah ini imam itu harus dihormati, yang lain tidak harus dihormati gitu kan. Jemaat harus sungkem kepada gembala. Nah, itu yang implikasinya terjadi besar. Ya, hanya gembala yang bisa mendoakan. Jadi jemaat itu kalau ada apa-apa telepon gembala, minta didoakan. Nah, itu menjadi hal yang kelihatannya benar kelihatannya, tetapi itu menjadi implikasinya itu besar, sehingga jemaat tidak bisa berdoa sendiri kepada Tuhan gitu kan. Padahal kita ini semua orang Kristen itu anak-anak Allah. Tidak ada batasan orang yang berdiri mimbar itu lebih suci daripada orang yang diduduk sebagai jemaat pada hari Minggu. Jadi itu yang harus dipahami. Yang ketiga ini
ya dampaknya besar tadi ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bukan cuma soal apa ya, bukan cuma soal tadi masalah kekuasaan seperti itu, tapi juga dampak tadi masalah nanti ke persembahan, perpuluhan. Ya jadi apa ya? Saya respect kepada jemaat-jemaat kita semua yang bayar perpuluhan karena saya juga bayar perpuluhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah itu seperti wajib. Ya, seperti wajib. Padahal itu adalah perpuluhan ini bagi orang Yahudi adalah perpuluhan itu harus diberikan kepada Lewi karena Lewi tidak punya tanah warisan. Hidup makannya seperti apa? Tidak ada yang diusahakan. Karena itu apa 11 suku Israel itu harus memberikan perpuluhan kepada Lewi supaya Lewi juga mengaturnya untuk ngasih makan banyak orang, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi ada 3 manfaat dari perpuluhan persembahan, yaitu mereka untuk ngasih untuk dimakan oleh imam, terus untuk ngasih makan orang susah, ngasih makan orang asing. Nah, jadi selalu ada persediaan makanan di dalam bait Allah. Ya tujuan, tapi kan bait Allahnya sudah ada, tidak ada. Jadi orang Israel tidak pernah bayar perpuluhan lagi karena tidak ada bait Allah dan orang Lewinya juga tidak ada. Tetapi oleh kekristenan itu diadopsi. Jadi jangan pernah menggunakan ayat perjanjian lama untuk memaksakan perpuluhan. Tidak, kita itu mengadopsi cara perjanjian lama untuk kita pakai untuk hidup. Tapi kalau itu dipakai, wah ini firman Tuhannya ya. Sebenarnya firman Tuhan itu sudah tidak berlaku lagi sebenarnya masalah perpuluhan karena aturannya juga tidak ada. Kan harus ada syarat dan ketentuan berlaku bagaimana perpuluhan itu harus dibayar. Jadi saya setuju kalau misalnya hamba-hamba Tuhan meminta perpuluhan berdasarkan konsensus bersama perjanjian baru. Jadi konsensus saja bersama, tidak lagi memakai firman Tuhan nanti dikutuk, wah belalang pelahap segala macam. Ya, jadi itu hal-hal yang akhirnya itu menjadi abuse, penyelewengan akhirnya. Maka sekarang itu yang namanya hamba-hamba Tuhan yang korupsi, hamba-hamba Tuhan yang hedon itu banyak, dan hamba-hamba Tuhan yang akhirnya mati sakit jantung itu lebih banyak lagi kayaknya. Jadi yang lagi dipermasalahkan juga masalah uang ya, persembahan. Bukan cuma itu, ya, harus ada persembahan khusus, harus ada persembahan sulung. Nah, sebenarnya yang melakukan semua itu adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan, yang belajar Alkitab, yang sekolah teologi ya. Jadi mereka tahu dasar-dasarnya seperti itu. Nah, seperti apa gitu itu dibuat. Nah, akhirnya dipakai untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk menekan jemaat untuk melakukan seperti itu. Nggak salah kalau memang itu untuk kebangunan rohani bersama. Jadi untuk menjangkau jemaat, untuk membuat orang banyak bertobat, bukan untuk rebutan orang kaya masuk gereja saudara, bukan gitu kan. Tapi akhirnya itu menjadi suatu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Karena di dalam perjanjian baru seluruh hidupmu adalah milik Tuhan. Jadi bukan lagi perpuluhan. Saya bayar perpuluhan bagi saya itu sesuatu yang sedikit ya. Saya selalu bilang sama istri saya, udahlah lebihin lah bayar perpuluhan gitu kan. Gereja juga perlu operasional segala macam, kita bayar gitu kan. Tetapi bagi saya itu terlalu sedikit karena seluruh hidup kita, bahkan saya pernah dapat pernyataan dari Tuhan, anakmu, istrimu, hartamu, hidupmu gitu kan, itu adalah milik Tuhan. Dan saya yes. Dan ketika anak saya meninggal dunia, saya nangis sampai hari ini karena saya merasa ya Tuhan, ternyata ini loh maksud kenapa Tuhan bilang semuanya itu bukan milik kita. Hidup kita itu dulu hamba dosa, sekarang itu hamba Tuhan. Jadi seluruh hidup kita milik Tuhan. Ya. Kita harus belajar bahwa yang kita lakukan ya dengan uang kita, dengan harta kita itu bukan untuk dimanfaatkan supaya orang lain menjadi kaya, supaya gereja menjadi besar, AC-nya semakin banyak, alat musik semakin, bukan seperti itu. Tapi coba kita kembalikan kepada tujuan mula-mula, yaitu untuk bagaimana membangun jemaat, supaya bagaimana orang miskin itu bisa dapat makan, orang yang tidak punya pekerjaan dapat pekerjaan, ya kan, orang yang sakit bisa disembuhkan. Itu sebenarnya tujuannya gitu kan. Makanya coba belajar kisah 2 dan kisah 4 bagaimana jemaat mula-mula hidup. Dan sekarang tidak ada itu dilaksanakan di gereja-gereja. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Nah, jadi ini kan jadi spiritual abuse. Jadi semuanya saudara, kita ngumpulkan uang 5 juta sebulan itu hanya untuk bayar AC dan listrik gitu kan.
Ini tidak, esensinya tuh berubah gitu loh kan. Untuk sewa gedung esensinya jadi berubah, bukan lagi untuk menolong orang miskin, bukan lagi. Ya saya, maaf ya, saya punya cita-cita punya tanah yang luas 1 hektar, di situ saya buat sebuah aula, siapa saja boleh beribadah di situ, tidak dikasih AC, saya nanangin pohon sehingga tidak tidak perlu ada biaya-biaya gitu loh. Jadi siapa saja, mungkin orang ada pengajian pun silakan masuk, ya kan. Orang yang nggak mau ibadah pun silakan masuk. Siapa? Iya, seperti itu. Ya. Karena nah ini ada lanjutannya dengan spiritual abuse yang selanjutnya. Jadi saat ini teman-teman ya, termasuk saya dulu ya kan, saya juga harus mengakui pertobatan nih. Jadi menganggap bahwa gedung gereja itu adalah rumah Tuhan. Bahkan seorang pendeta besar, ini rumah Tuhan, harus dihargai. Setiap minggu orang harus datang kepada rumah Tuhan. Padahal kita tahu, di dalam perjanjian lama, rumah Tuhan itu sudah dihancurkan, yaitu bait Allah. Ya kan? Bait dihancurkan kenapa? Karena Tuhan mau mendirikan baitnya yang ketiga, yaitu apa? Tubuh kita. Ya kan? Tetapi kita masih saja menganggap bahwa bait Allah itu adalah gedung gereja. Jadi setiap hari orang harus ke gedung gereja menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dengarkan firman Tuhan di situ. Sedangkan yang dimaksud dengan firman bait Allah yang sekarang itu adalah tubuh kita. Jadi abuse-nya di mana? Jadi orang harus datang ke gereja setiap hari Minggu. Orang harus datang gitu kan. Kalau nggak datang nanti ditegur-tegur gitu kan. Kamu salah, kamu dosa segala macam gitu. Tidak, kita lah gereja yang akhirnya kita yang diutus ke dunia ini. Jadi kalau saya ada tinggal di suatu kampung, ya udah saya menjadi gereja di situ, saya memberkati orang di situ. Terserah orang itu mau Muslim kah, mau Buddha, mau Hindu, saya menjadi terang di situ. Bukannya terang dikumpulin di satu tempat seperti perjanjian lama itu kan. Makanya gedung itu dihancurkan. Nah makanya saya bersyukur kemarin terjadi COVID, banyak gereja yang tutup. Sebenarnya bukan gereja yang tutup, gedung gerejanya ditutup sama Tuhan. Tidak boleh ada ibadah di gereja. Dan itu pun harus jadi pembelajaran bagi kita, bahwa itu sebenarnya nggak penting gitu loh. Gedung itu tidak penting, tetapi sekarang orientasi kita kepada gedung. Gereja itu adalah gedung. Jadi gereja itu bukan tempat. Walaupun itu sering dikotbahkan, tubuh kita adalah bait Allah, tetapi dalam implikasinya sehari-hari kita tidak pernah mau menjadi gereja, kita tidak pernah mau menjadi terang, kita tidak pernah mau pergi ke tempat-tempat di mana yang gelap, kita tidak mau pergi ke tempat-tempat di mana yang hambar, terjadi kekacauan di sana, dan kita bisa hadir sebagai pembawa damai. Itu tidak pernah, karena kita maunya orang ngumpul supaya heboh, supaya kita menjadi gereja terbesar di Indonesia, menjadi gereja terbanyak jemaatnya kan gitu. Ini abuse, ini penyelewengan sebenarnya, dan itu harus sadar gitu loh. Dan semua orang yang sekolah Alkitab, semua orang yang namanya pendeta, semua orang yang namanya hamba Tuhan tahu ini gitu loh, tetapi tidak melakukannya. Makanya saya bersyukur ketika saya belajar sama Daniel Alexander, dia hamba Tuhan yang tidak punya gereja, tetapi anaknya banyak, anak rohaninya banyak. Di mana-mana dia menjangkau jiwa, di mana-mana dia menyelamatkan banyak orang, menyekolahkan, ngasih makan segala macamnya. Ya tapi dia nggak punya harta apa-apa. Ada, kalau nggak salah dia punya 17 rumah di seluruh Indonesia, tujuannya untuk menampung orang-orang yang keluar dari penjara. Dia bisa menyekolahkan lebih dari 500 orang untuk menjadi sarjana, dan sekitar 50 apa ratusan orang itu S2. Beberapa orang menjadi dokter, belum yang masih sekolah, yang SMA ke bawah. Jadi ya itu dia menjadi gereja, tetapi dia tidak punya gereja, dia tidak punya denominasi. Bahkan kalau saudara cek bagaimana Daniel Alexander ini khotbah, jarang sekali dia khotbah di gereja-gereja karena dia tidak punya denominasi dan tidak punya gereja. Ya, dia tidak mendirikan, dia hanya punya yayasan, yaitu besar. Nah itu contoh dari spiritual abuse yang terjadi saat ini gitu kan. Nah implikasinya tuh besar bagi kehidupan kekristenan kita. Jadi ketika misalnya ya tadi, menjadi murid Kristus itu harus dihargai, itu kan jadi penyelewengan. Jadi ketika kita menjadi murid Yesus, kamu sudah mati bagi dunia. Ketika kamu mati bagi dunia, kamu nggak butuh uang gitu loh untuk hidup. Ya maksudnya bukannya nggak butuh uang banget, maksud saya adalah itu tidak menjadi patokan. Hidup yang ku hidupi sekarang, Kristus yang hidup di dalamku, bukan lagi aku yang hidup. Jadi kalau itu saja sudah benar, maka orang tidak akan mencari-cari
hormat, orang-orang tidak akan mencari jabatan. Saudara tahu, abuse yang terbesar yang dulu pernah saya kritiki ketika saya menjadi orang Kristen adalah jabatan. Jadi kalau nanti evangelis tuh honornya PK-nya kecil banget tuh, padahal dia yang paling capek, wah kesana kesini paling kecil tuh. Terus nanti naik dia jadi PDP boleh khotbah, nanti dapat persembahan kasih setiap khotbah, nanti PDM ya wakil gembala, nanti PDP, dan semakin naik dia jadi PDT gitu kan, itu persembahan kasihnya semakin besar. Jadi ini kayak jenjang karir gitu kan. Jadi terus kalau orang yang tidak sekolah Alkitab, ya ada beberapa gereja denominasi yang tidak sekolah Alkitab walaupun mati-matian melayani Tuhan mendapat poinnya, itu tidak dihargai di situ. Tapi kalau saudara STH, MTH, dokter teologi, wah langsung bisa jadi gembala senior di suatu tempat. Ya itu yang tadi, bahwa abuse, penyelewengan. Jadi kehidupan rohani ya rohani, jangan dicampurkan dengan kehidupan dunia, tetapi kehidupan rohani kita itu berpengaruh kepada dunia. Nah, yang menjadi masalah ya, kemarin saya sempat bicarakan dengan rekan hamba Tuhan, Pak, sebenarnya kita ini sudah bukan tersesat ya, kita sudah jauh melangkah. Nilai-nilai dunia kita bawa ke dalam gereja, nilai-nilai profesionalisme, sehingga orang main musik jadi WL, jadi singer itu harus dibayar. nggak salah, tetapi orang rebutan loh di situ. Jadi di gereja besar yang saya lihat itu, orang senggol-senggolan, hina menghina, jelek menjelekan supaya bisa dapat jabatan. Demikian juga ketika jabatan pendeta, jabatan segala macam, kan jadi sedih. Kenapa? Karena ada nilai dunia yang dimasukkan ke dalam gereja, sedangkan orang yang melayani mati-matian ya. Gereja saya adalah gereja misi, gereja yang apostolik. Jadi kami tuh ya bekerja di lapangan, yang menjangkau dia ya sudah, tidak dihargai di gereja, tidak perlu menjadi pendeta ya. Ya saya salah satu saya sendiri ya, ada beberapa teman ya tidak menjadi pendeta, tapi kita terjun ke lapangan dengan uang sendiri, nyari duit sendiri, apa sendiri gitu kan, tanpa perlu menjadi full timer gitu ibaratnya untuk dapat hidup dari makan situ gitu kan, dari uang jemaat, tidak gitu kan. Nah, itu yang terjadi di dalam organisasi gereja lah ya, yang menyimpang dari tujuan gereja sesungguhnya. Jadi ini yang saya sampaikan ya. Ini hanya beberapa, mungkin nanti saya akan melanjutkan dengan spiritual abuse yang kedua, supaya sedikit-sedikit lah kita kupas ya keresahan-keresahan, supaya akhirnya kita tidak menipu jemaat, tidak menipu orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Ketika dia jadi orang Kristen dia salah persepsi gitu kan. Jadi teman saya berkata begini ya, kita harus hati-hati dalam pengajaran ya, sebab kalau kita salah mengajar itu lebih baik batu kilangan ditaruh di leher dan kita diceburkan ke dalam laut. Jadi saya juga berharap apa yang saya sampaikan ini tidak menyesatkan ya. Kalau menyesatkan saya sendiri yang celaka gitu kan. Dan saya berharap bahwa kita semua rekan-rekan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yuk belajar kembali dalam Alkitab. Karena itu saya tidak sampaikan ayat-ayat yang dimana, silakan cari sendiri tentang gembala yang jahat dan gembala yang baik, bagaimana sebenarnya bait Allah itu apa segala macamnya. Saya yakin saudara semua sudah tahu. Jadi saya sampaikan untuk kita renungkan bersama, yuk kita rubah bersama. Yuk kita hidup lebih baik lagi untuk Tuhan, bukan untuk organisasi, bukan untuk kepentingan yang lain ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus hari ini menjamah kita semua. Semoga Roh Kudus meluruskan apa yang perlu diluruskan. Semoga Roh Kudus memimpin kita pada jalan kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang sudah menerangi kami dengan firman-Mu hari ini, supaya apa yang bisa kita bicarakan bersama-sama, kita renungkan bersama-sama, lalu kita tindak lanjuti bersama. Hanya di dalam nama Yesus saya percaya bahwa segala sesuatunya akan dipulihkan. Amin.